udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya, sama-sama. Di sini kita mau sedikit nanya-nanya nih tentang seputar usaha bisnis kakak ini. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama kak menjalani bisnis ini? Untuk bisnis ini jalan udah, kalau yang di sini baru setengah tahun, kalau yang sebelumnya udah setahun lebih, cuman gara-gara pandemi seperti itu berhubung di Jakarta, sekarang buka di sini gitu. Kalau yang di sini baru setengah tahun. Boleh diceritain nggak kak gimana sih awalnya pikiran buat buka bisnis ini? Sebenarnya gini ya, kalau misalkan buka bisnis ini awalnya itu gara-gara apa namanya ya, dari pengalaman sih sebenarnya. Karena kan dulu saya kerja di bisnis di bidang yang sama di F&B. Dulu saya kerja di salah satu coffee shop dan dapat ilmu di sana, terus dapat ilmu manajemen juga karena tadi saya supervisor di salah satu perusahaan coffee shop di Jakarta. Nah makanya saya kepikiran setelah kerja 2,5 tahun lebih sampai 3 tahun, saya kepikiran apa nggak buka bisnis aja gitu, karena keadaan juga lagi pandemi gini, gaji pada dipotong waktu tahun kemarin itu. Jadi ya udah saya buka usaha aja. Berarti sebelumnya pernah jadi karyawan kak? Pernah. Dulu jadi karyawan. Sempat ada keraguan nggak kak sebelumnya? Keraguan enggak sih ya. Kalau keraguan kan kita, kalau jadi pengusaha itu kita nomor satu yakin sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita nggak yakin, mendingan jangan usaha gitu. Karena itu modal utama sih kalau menurut saya. Karena dengan keyakinan ya semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Karena kan kita juga karena harus punya modal. Modal itu bukan cuma uang. Modal itu pengalaman, terus relasi, terus apa namanya, vendor-vendor kita kenal, terus kita punya skill kayak gitu. Jadi untuk keraguan nggak ada sih. Apa sih kak yang bisa menginspirasi kakak buat buka usaha ini? Inspirasi mungkin ini ya, karena bisnis F&B itu nggak ada matinya sih kalau menurut saya. Soalnya gini, orang itu, karena kan F&B itu food and beverage ya, makanan sama minuman. Jadi istilahnya orang itu manusia di dunia ini nggak lepas dari makan dan minum. Karena makan dan minum itu salah satu kebutuhan yang utama gitu, dibandingkan yang lain gitu. Karena walaupun apapun makanannya ya pasti mereka akan makan gitu setiap hari. Kalau mereka nggak makan pasti mati. Dan ketika mereka makan pasti mereka minum juga, karena kalau nggak minum seret. Gitu. Nah, rencana apa aja sih kak yang udah dibuat untuk menjalankan bisnis ini? Rencana sebenarnya saya ada bisnis plan gitu ya sebenarnya. Untuk rencana yang dibuat, maksudnya gimana sih tadi pertanyaannya? Rencana yang dibuat yang dibuat menjalankan usaha ini buat ke depannya. Oke. Ya. Untuk rencana itu ya kita butuh strategi yang matang sih. Kita harus tahu konsumen maunya apa, terus pasar itu seperti apa, harus ada riset dulu, harus ada SPOT-nya dulu. Misalkan kita dengan kompetitor, harus dalam artian kita harus analisis dulu nih, SPOT-nya kan strength, weakness, opportunity, and threat gitu. Kekuatan kita apa, kekuatan kompetitor apa, terus kelemahan kita apa, kelemahan kompetitor apa, terus peluang apa nih yang bisa kita ambil gitu dari kelemahan si kompetitor gitu. Nah maka dari itu habis itu kita harus mensegmentasikan pasarnya seperti apa, kita mau ngelayaninnya siapa gitu loh. Nggak semerta-merta dalam artian kita ngeraup semua pasar gitu, nggak bisa. Kita harus spesifik, kita mau nyerap yang mana gitu. Terus strategi yang mau kita pakai apa gitu. Dan kebetulan strategi yang kita pakai itu kebanyakan di sosial media kebetulan begitu. Untuk perencanaannya seperti itu kurang lebih kali ya. Kalau untuk strategi ekspansi ke depannya itu gimana? Kalau untuk strategi ekspansi, saya ngelihat perilaku konsumen setelah beberapa bulan saya berusaha di sini, ngelihat itu kebanyakan konsumen itu beli pulang dan pulang gitu. Jarang banget yang kesini itu mereka pada duduk dulu untuk nongkrong gitu. Mereka lebih ke menikmati produk, harga dan promosinya gitu. Maka untuk strategi ekspansi ke depannya saya ingin membuka cabang baru dengan konsep yang sugo.
yaitu dengan membuka stand booth kayak gitu. Dan kedepannya kalau misalkan udah ada portofolio, mungkin saya akan di-franchise-kan gitu untuk strategi ekspansi kedepannya. Karena kan kalau misalkan sekarang saya franchise-kan, saya belum ada portofolio apa nih yang harus dipresentasikan kepada calon investor gitu, calon pemberi franchise saya begitu. Kurang lebih gitu sih. Mungkin kita cukup segitu aja ya kak tanya-tanyanya. Terima kasih kakak udah nyempetin waktunya. Oke. Terus maaf juga nih kita ganggu waktunya kakak. Siap, Pak. Gak apa-apa, selalu aja. Lagi makasih banyak ya kak.